Life is fine somehow, gotta regain control. Saat ini Timnas Indonesia benar-benar sedang on fire di berbagai kelompok umur. Seperti yang terbaru, Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Terlepas dari laga yang berjalan janggal serta tak elok ditonton, namun ini justru jadi momen-momen yang seharusnya dibanggakan karena skuad asuhan Nova Arianto menjadi tim ketiga Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia. Dan Timnas Indonesia pun menorehkan sejarah baru dan jadi era terbaik Timnas yang bisa saja akan jadi era keemasan dalam beberapa tahun ke depan untuk lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dari semua itu, tentu yang menjadi sorotan adalah Erick Thohir dengan kepemimpinannya yang sangat mengubah keadaan sepak bola Indonesia menjadi berubah secara signifikan. Setelah sebelumnya terpuruk dan katanya dulu banyak mafia bola di kubu PSSI, dan inilah revolusi terbesar Timnas di bawah Erick Thohir sampai ukir sejarah baru hingga target-target mustahil yang kini tercapai. Ya, Timnas Indonesia U17 masih sangat hangat dibicarakan karena pertandingan terakhir menjadi penentu nasib Garuda Muda. Justru menjadi match yang berbau fixing karena lawan kita Australia bermain gak semestinya di pertahanan sendiri. Dan itu bukan kesalahan Timnas karena ini laga hidup dan mati, sehingga mau gak mau harus bermain sesuai keadaan. Terlepas dari itu, hasil ini mengantarkan skuad asuhan Nova Arianto ke dalam Piala Asia U17 yang akan diadakan di Arab Saudi pada 2025. Namun ini bukanlah tim Indonesia pertama yang lolos ke ajang Piala Asia. Sebab sebelumnya, ada tim senior asuhan Sintayong yang dipastikan langsung ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi setelah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, ada juga Garuda Muda bidikan Indra Syafri yang bulan September kemarin juga memastikan diri ikut Piala Asia 2020-2025. Dan Coach Nova jadi pelatih ketiga yang berhasil memastikan diri akan tampil di kompetisi Asia. Dengan begitu, Timnas Indonesia kini jadi tim Asia pertama yang memastikan diri mengirim 3 kelompok berbeda melaju ke putaran final Piala Asia. Dengan Timnas senior asuhan Sintayong, lalu Timnas U20 asuhan Indra Syafri, serta yang terbaru Timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto. Dari berbagai prestasi tersebut, tentu ini tak lepas dari peran seorang pemimpin semua lini karena merupakan ketua PSSI, yakni Erick Thohir yang merupakan leadernya. Dan melihat Garuda Muda baru saja lolos, beliau juga tak lupa mengapresiasi rombongan Coach Nova. Karena ini sejarah kebangkitan Timnas, serta jadi bukti peningkatan performa Timnas Indonesia di bawah arahannya. Ini benar-benar catatan sejarah, karena di semua kategori Timnas, kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti, level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, official, dan pengurus PSSI. Karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Tentu kita sebagai pecinta sepak bola tanah air juga harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Erick Thohir. Sejak kepemimpinannya, semua lini sepak bola Indonesia dibabat, serta dibenahi secara menyeluruh, mulai dari pembinaan prestasi, infrastruktur, hingga pemberantasan mafia-mafia dalam kubu PSSI sendiri. Namun ini bukanlah puncaknya, sebab masih ada giliran Timnas U23 yang juga akan berjuang di kualifikasi untuk menuju Piala Asia juga. Dan semoga saja lolos agar lengkap kategori Timnas Indonesia berlaga di level Asia. Piala Dunia jadi target selanjutnya. Di bawah arahan Erick Thohir, pastinya tak mau melihat Timnas berhenti berkembang, namun juga harus realistis untuk menentukan target.
Salah satu target yang membuat punggung PSSI berat ialah target meraih impian menuju Piala Dunia. Dan realistisnya memang timnas Indonesia saat ini masih punya kesempatan itu, meski peluangnya sedikit, tapi masih sangatlah optimis lolos. Dan target yang lebih realistis lagi, pastinya saat Piala Dunia 2030 nanti, ketika seluruh skuad Garuda yang saat ini akan berkembang, akan matang saat dikualifikasi Piala Dunia 2030. Namun kembali lagi, kita saat ini sedang fokus ke Piala Dunia 2026 yang memanfaatkan sedikit kesempatan yang ada. Sebab PSSI bersama Sintayong juga punya target untuk masuk 100 besar ranking FIFA, sehingga tak boleh banyak kalah di round ketiga kali ini. Sehingga nggak ada kemerosotan poin, sekaligus mencoba berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menggapai mimpi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus siap ditinggal Erick Thohir. Ya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI memang mengalami begitu banyak perubahan. Namun beliau tetaplah manusia yang akan semakin menua dan masa baktinya di Federasi Sepak Bola Indonesia juga tak permanen. Sehingga kemarin-kemarin ia juga pernah menyampaikan kalau siap nggak siap, mau nggak mau, pasti dirinya akan keluar dari PSSI. Tapi tenang aja teman-teman, sebab Pak Erick mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan berbagai pondasi dalam Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan untuk mengurus selanjutnya, tinggal melanjutkan programnya saja. Tapi ya kembali lagi, siapa yang selanjutnya akan memimpin? Kalau mafia bola masuk lagi, ya sudah biarpun ada pondasinya segede gaban, juga tetap aja, ya kan? Semoga buat ketum PSSI selanjutnya bener deh dan gak salah pilih. Jadi itulah berbagai apresiasi dari kami, juga untuk prestasi semua skuad Garuda saat ini yang sudah mampu menembus Piala Asia hampir semua. Dan apresiasi juga buat Erick Thohir sebagai pembangkit sepak bola Nusantara. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.